Oke, saya record meetingnya, nanti biar bisa di review lagi sama teman-teman. Saya mulai. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Neni, Mas Sandi. Pertemuan kedua dengan saya, tapi mata kuliahnya beda. Hari ini kita mau ngobrol tentang matematika diskrit. Ya, matematika diskrit mungkin teman-teman sekalian, Mas Sandi dan Mbak Neni juga sudah pernah tahu lah terkait dengan matematika, tapi ada sedikit perbedaan dengan matematika diskrit yang kita pelajari sekarang ini. Kalau dulu teman-teman mungkin belajar tentang perkalian, penjumlahan dan kawan-kawannya, kemudian ada turunan dan lain sebagainya. Kita sekarang nanti ada peluang, ada logika. Itu akan kita pelajari di mata kuliah matematika diskrit. Saya menyarankan Mas Sandi dan Mbak Neni untuk menyediakan catatan, ya, karena ada beberapa yang saya rasa tidak cukup kalau hanya Mas Sandi dan Mbak Neni melihat dari slide. Ada yang mungkin nanti saya sarankan untuk dicatat. Nah, monggo silahkan nanti dicatat. Itu insya Allah akan berguna untuk teman-teman berdua mengerjakan tugas. Oke, sengaja memang proporsi untuk materi itu hanya sebentar. Selanjutnya adalah akan ada penugasan, kemudian diskusi mandiri. Karena memang seharusnya kita kalau di kelas itu ada latihan soal dan lain sebagainya. Tapi karena ini online, saya menyarankan nanti ya katakanlah 50-60 menit ke depan saya menerangkan. Kemudian nanti saya tinggal, Mas Sandi dan Mbak Neni stay di sini untuk mengerjakan penugasannya. Kalau saya memberikan penugasan menggunakan Microsoft Word, kira-kira Mas Sandi dan Mbak Neni bisa enggak ya? Kayaknya pada pakai handphone semua ya, berdua ya? Iya. Tapi mungkin kan, kalau misalnya saya kasih tugas lewat Microsoft Word bisa ya? Mbak Neni juga bisa buka laptop ya? Atau komputer ya? Bisa, Pak. Oke. Sip. Udah muncul ya di tempat teman-teman ya, slide saya ya. Tolong nanti kalau misalnya Mas Sandi atau Mbak Neni ada yang kurang jelas di penerangan saya, boleh silahkan teman-teman bertanya aja. Karena ini juga matematik, saya tidak bisa pincar seperti kalau kita di kelas kan pakai papan tulis. Oke, pagi ini kita ngobrol tentang matematika diskrit yang di dalamnya nanti ada logika, di dalamnya ada proposisi, kombinasi proposisi, serta tabel kebenaran. Gak tahu nih, Mas Andi atau Mbak Nini sudah pernah dengar istilah ini sebelumnya? Proposisi, kombinasi, tabel kebenaran. Belum kayaknya ya? Tidak ada ya di SMK atau di SMA ya? Belum ya? Oke. Ini sudahlah, kemarin sama aja ya, seperti yang di hari Senin itu. Nanti seperti biasa, kita materi ada di WordPress saya. Nanti silahkan dibuka. Kalau enggak, ini nih sekarang saya coba untuk kopikan, karena daripada saya harus ini kan ngirim-ngirim lagi. Sebentar, saya kopikan linknya, nanti Mbak Neni sama Mas Sandi bisa buka di chatnya. Matematika diskrit. Oke. Nah, silakan Mbak Neni dan Mas Sandi bisa diklik itu linknya. Di situ langsung mengarah ke blog saya. Nanti di situ materinya bisa di-download. Oke. Kontrak kuliah seperti biasa ya, seperti biasa 30. Minggu hari Senin kemarin saya berapa kontrak kuliahnya? Begini enggak? Saya lupa, tolong diingatkan Mas Sandi. Yang hari Senin berapa ya? Hari Senin. Sama ya? Sama ya, seperti ini ya? Sama. Oke. Sama, Pak. Oke, sip. Berarti aman lah. Kontrak kuliah karena ini
dibebankan langsung dari kampus ya. Jadi nanti penugasan memang agak prioritas daripada yang lainnya ya. Jadi nanti akan ada penugasan-penugasan yang sifatnya mandiri tapi bisa didiskusikan. Oke. Sedikit aja terkait dengan matematika diskrit. Apa sih matematika diskrit itu? Di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya pindah laser dulu, pen deh. Nah, ini matematik atau finite matematik adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit ya. Di sini ada benda disebut diskrit jika ia terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen-elemen yang tidak disambungkan. Himpunan bilangan bulat contohnya integer itu sebagai objek diskrit. Bilangan bulat berapa? 2, kemudian 4, 8, 6 dan seterusnya. Itu elemen-elemen yang dibilang objek diskrit yang berdiri satuan ya. Sementara matematika diskrit sendiri merupakan ilmu paling dasar di dalam pendidikan informatika atau ilmu komputer. Kenapa? Karena di dalam matematika diskrit ini nanti yang pertama ada logika, yang pertama akan kita bahas ya. Nanti teman-teman juga di semester berikutnya nantinya juga akan banyak ngomong tentang pemrograman, logis, logik lah. Logik itu sangat membutuhkan matematika diskrit sebagai dasarnya. Oke, itu dulu yang perlu dipahami. Jadi nanti kurang lebihnya akan ada ya perkalian pertambahan ya wajar lah. Tapi nanti pada dasarnya objek yang akan dihitung itu adalah bukan hanya angka saja, tapi bisa berupa satuan kalimat. Salah satunya. Oke. Matematika diskrit kita ada 16 pokok yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama logika, nanti teman-teman bisa searching. Mas Andi atau Mbak Neni bisa searching literatur banyak sekali di Google ya. Nanti tinggal cari aja literatur matematika diskrit. Yang pertama ada logika, yang kedua ada teori himpunan, yang ketiga matriks, yang keempat relasi, ada induksi, ada algoritma, teori bilangan bulat, ada barisan dan deret, teori grup dan ring, aljabar boolean, kombinasional, dan lain sebagainya lah. Ini teman-teman nanti bisa baca sendiri. Tapi kurang lebihnya saya memberikan guide ya, memberikan petunjuk teman-teman nanti kedepannya akan belajar ke 16. Insya Allah akan belajar ke 16 ini. Bergantung kita nanti sampai mana penguasaan materi dari masing-masing teman-teman sekalian. Nanti bisa dilihat dan bisa di searching banyak banget di Google ya, sangat-sangat melimpah sekali. Nanti bisa coba bisa diatur lah ya. Oke. Nah, kita yang pertama ini ngobrol tentang logika ya. Bab pertama yaitu logika. Logika merupakan studi penalaran, reasoning atau sesuatu yang masuk akal. Ya, kalau dari KPBI penalaran itu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu ya, berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Ya, oke. Kemudian contoh nih, semua pengendara sepeda motor memakai helm. Setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Ini logika nih. Ini pernyataan logika. Hal pertama yang harus teman-teman kuasai di dalam matematika diskrit. Coba dibaca perlahan deh. Semua pengendara sepeda motor memakai helm. Setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Iya enggak? Orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Berarti di sini ada lagi sambungan jawabannya, yaitu jadi semua pengendara motor adalah mahasiswa. Coba dicerna. Kira-kira Mas Sandi atau Mbak Neni bisa mencerna enggak? Kita pelan-pelan deh, belajarnya pelan-pelan. Nih, semua pengendara sepeda motor memakai helm. Setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Masuk ya? Paham ya? Berarti semua pengendara motor adalah mahasiswa. Iya enggak? Kenapa?
Karena semua mahasiswa memakai helm, dan di pernyataan pertama semua pengendara motor memakai helm. Jadi keseluruhan pengendara motor itu adalah mahasiswa. Jawabannya ya. Logika, ini logika nih, dasar dulu, paling dasar. Coba dibaca dan dipahami supaya mungkin Mbak Neni dan Mas Sandi bisa menelaah kalimat-kalimat. Nah, ini logika nanti yang akan kita pelajari di matematika diskrit di bab pertama. Bisa saya lanjut ke slide selanjutnya atau masih muter dengan kalimat ini? Ayo, Mas Andi senyum-senyum. Masih muter atau bisa saya lanjut? Kalau masih muter, bisa saya jelasin lagi. Sudah? Oke. Clear ya? Ini dulu. Ya. Oke, ini clear, kita lanjut. Nah, tadi adalah kalimat logika yang pertama. Sekarang di dalam sebuah logika ada yang namanya proposisi. Ya. Proposisi itu adalah perwakilan atau permisalan yang ada pada kalimat logika atau sebuah logik. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada narasi di sini bahwa tidak semua kalimat berhubungan dengan logika. Ya, betul. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Ya. Kalimat tersebut dinamakan proposisi. Ya. Kemudian proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar, true, atau salah, false, tapi tidak sekaligus keduanya. Ya, bayangkan saja kalimat-kalimat yang sifatnya benar. Contoh, angka setelah 1 adalah 2. Itu kan betul. Berarti itu adalah proposisi true atau bernilai benar. Di sini ada kalimat deklaratif yang bernilai true. Nah, proposisi itu nanti akan menjadi sebuah perwakilan, perumpamaan dari kalimat tersebut. Kita lanjut coba. Nah, nih di sini. Logika proposisi, kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat tersebut nilainya adalah true. Benar atau salah, ya. Kebenaran atau salah itu bernilai true, kecuali kalimatnya tidak jelas, ya. Misalnya contoh, bilangan setelah 2 adalah 5, kan salah, ya. Tapi memang itu sebuah kebenaran, benar bahwa memang bilangan setelah 2 itu bukan 5, tapi 3, ya enggak? Nah, ini di sini ada contoh-contohnya nih. Ini ada proposisi yang bernilai true value. Yang pertama, 6 adalah bilangan genap. Ya, betul. Soekarno adalah presiden Indonesia yang pertama. Ya, betul. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, betul. Ya, ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Betul atau salah? Salah, Pak. Salah dong. Tapi ini memang bernilai sebuah true. Ini memang sebuah kesalahan. Maka kesalahan itu, walaupun ini salah ya, kesalahan itu tetap bernilai true value. Karena memang itu salah. Inilah proposisi. Jadi kalimat yang bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah, bukan kalimat pokoknya bukan 2 kalimat itu. Kalau kalimat tanya dan kalimat perintah itu bukan kalimat yang berupa keterangan. Itu tidak bisa dinilai true value di dalam sebuah logika atau kita sebut proposisi pada slide kali ini. Ya. Ini sudah jelas-jelas ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Semarang, itu salah. Ya. Itu nilainya true value sebuah kesalahan. Nah, ini yang E. 12 lebih besar sama dengan 19. Benar atau salah? 12 lebih besar sama dengan 19. Salah ya?
Oke, salah karena 12 itu lebih kecil daripada 19. Kemarin hari hujan. Nah, ini yang mungkin tidak bisa kita nilai sebagai true. Kenapa? Karena kita tidak tahu keadaan faktanya. Ya, ini kita tidak tahu keadaan faktanya. Maka ini masih tanda tanya di sini. Ini tidak bisa dinilai sebuah true value. True salah atau true benar itu tidak bisa. Nah, kemudian suhu di permukaan laut adalah 21 derajat Celcius. Ya, ini pernyataan, tapi kadang depend on condition. Kita tidak tahu kondisi yang ada saat ini di mana di permukaan laut. Pemuda itu tinggi, tergantung juga. Ini perspektif dari yang mana. Kemudian yang I, kehidupan hanya di planet bumi. Oke. Nah, pernyataan-pernyataan ini nanti akan bisa menjadi sebuah true value ketika dia memang bernilai benar atau salah. Bukan, sekali lagi yang perlu dicatat adalah bukan kalimat tanya atau kalimat perintah di proposisi. Kita lanjut. Nah, kalimat non proposisi ini yang tadi saya sampaikan. Kalimat tanya, kalimat perintah, kemudian sebuah variabel unknown yang tidak diketahui. Ini bukan proposisi. Ya, beda kalau tadi sudah ada penjelasan ya, sudah ada sebuah keterangan ya. Tapi kalau ini jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir, kita tidak bisa bilang proposisi karena ini bukan sebuah pernyataan. Kemudian yang B, serahkan uangmu sekarang, ini juga tidak bisa dianggap sebagai proposisi. Yang C, X plus 3 sama dengan 8. X-nya berapa? Ya, X-nya kita nggak tahu. Ini bukan proposisi, kecuali kalimatnya adalah begini. 5 tambah 3 sama dengan 8. Baru ini yang nanti bisa dinamakan proposisi. Ya, proposisi. Tapi kalau X plus 3 sama dengan 8 masih menimbulkan pertanyaan, itu bukan proposisi. Sama, ini juga X lebih dari 3, bukan preposisi juga. Ya. Kita bisa bilang itu proposisi kalau misal soalnya jadi gini. 5 lebih besar sama dengan 3. Ini adalah fakta. 5 memang betul lebih besar daripada 3. Ya, tapi kalau X lebih besar daripada 3, kita nggak tahu gimana nih, menentukannya bagaimana, kita nggak bisa tahu. Ya, oke. Bisa Mas Sandi sama Mbak Neni oke ya, bisa membedakan ya, mana yang proposisi, mana yang bukan. Nah, ini ada penjelasannya saja. Kalimat A adalah kalimat tanya dan B adalah kalimat perintah. Keduanya tidak memiliki nilai kebenaran. Proposisi selalu dinyatakan sebagai kalimat berita. Entah itu beritanya salah atau beritanya benar, maka itu true value. Misalnya contoh, Mas Sandi adalah perempuan. Itu true value. Kenapa? Itu bernilai salah. Mas Sandi adalah laki-laki. Itu kan proposisi, bukan kalimat tanya. Kecuali saya belum tahu Mas Sandi. Siapa Mas Sandi itu? Berarti itu bukan proposisi. Ya, mungkin kurang lebihnya itu. Itu yang pertama banget harus kita ketahui dan kita pahami. Oke. Kemudian ini adalah gini. Untuk sembarang bilangan bulat, berarti berapa saja, ya. N lebih dari sama dengan 0, bilangan bulat yang lebih dari sama dengan 0, maka 2N adalah bilangan genap. Saya mau tahu ini true atau false kalau menurut teman-teman. Nih, semua bilangan bulat yang di atas yang lebih besar atau sama dengan 0, berarti 0 termasuk. Maka 2N adalah bilangan genap. Misal contoh N-nya berapa? N0, N1, N2, N3. Maka N itu nanti dikalikan 2, 2N. 1 kali 2 berapa? 2 kali 2 berapa? 3 kali 2 berapa? Kira-kira jawabannya apa? True atau false? Di sini
pernyataan ini 2N adalah bilangan genap. Betul enggak? 2 dikali N itu bilangan genap. N-nya berapa? Sembarang bilangan bulat. Coba. Kira-kira menurut teman-teman gimana? True, Pak. True. Mas Andi? True atau false? True, Pak. Oke, kita lihat jawabannya. Saya kayaknya ngasih jawaban di sini. Preposisi, dan ini bernilai true. Ini betul preposisi. Kenapa? Ya karena itu tadi N-nya berapa? N1 dikali 2, ya. Terus kemudian N2 dikali 2 dikali 2, 3 dikali 2 6, bilangan genap. Kemudian 4 dikali 2 8, bilangan genap juga. Ya enggak? 5 kali 2 10, bilangan genap juga. 7 kali 2 14, bilangan genap juga. Maka pernyataan ini bernilai true sebagai preposisi. Wah, kayaknya paham nih kedua nih. Ya, Mbak Nini udah paham nih. Mas Andi juga udah mulai paham, udah mulai ngeh ya. Oke. Dicatat ya, Mas Andi sambil catat ya. Nanti waktu pengerjaan biar nggak bingung. Oke, ini clear. Saya rasa clear. Teman-teman sudah mulai tersenyum lebar dan paham. Nah, ini biasanya kalau nggak paham kan rada merengut. Nah, sekarang setelah kita tahu ada proposisi yang tadi, ya, sekarang ada yang namanya kombinasi proposisi. Jangan lupa ini juga dicatat. Nah, kombinasi proposisi ada 3 operator. Di sini operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi disebut dengan operator logika. Operator logika adalah ada dan atau n, atau or, tidak, not. Nah, dan atau terus tidak, ketiga operator ini nanti ada simbolnya. Kita akan tahu nanti ada simbolnya. Tapi minimal teman-teman tahu ada dan, atau, dan tidak. Contoh gini. Ada 2 kalimat preposisi. Mbak Neni merupakan mahasiswa Universitas Karya Husada. Mas Sandi gini. Kalimatnya Mbak Neni adalah mahasiswa Karya Husada. Mbak Neni adalah mahasiswa putri berprestasi. Nah, dan itu ada di tengah-tengah. Mbak Neni adalah mahasiswa Universitas Karya Husada dan Mbak Neni adalah mahasiswa wanita berprestasi. Ya, itu penggunaannya di situ. Ada lagi, Mbak Neni adalah mahasiswa Universitas Karya Husada atau Mbak Neni merupakan mahasiswa mahasiswa putri paling berprestasi. Berarti kemungkinannya ada 2. Yang Mbak Neni itu adalah mahasiswa kampus Universitas Karya Husada, atau Mbak Neni merupakan mahasiswa putri paling berprestasi. Ada 2 kemungkinan, salah satunya bisa salah. Tapi kalau dan, keduanya harus bernilai benar atau true. Ada lagi juga, bingung ya, wajar. Ada lagi juga satu, Mbak Neni adalah mahasiswa kampus Karya Husada, dan not, tidak, itu berlaku untuk kalimat selanjutnya. Yang tadinya kalimat positifnya adalah Mbak Neni merupakan mahasiswa putri paling berprestasi. Ketika di not kan tidak, berarti Mbak Neni bukan, atau Mbak Neni tidak menjadi mahasiswa paling berprestasi. Maka kalimatnya ketika disambung, Mbak Neni adalah mahasiswa Karya Husada, Mbak Neni bukan mahasiswa paling berprestasi di kampus, gitu ya, kurang lebihnya gitu. Nanti ada 3 operator yang akan menjadi pengkombinasi atau penghubung antar proposisi, ya. Nih keterangannya operator dan atau dinamakan operator biner, ya. Aduh, typo ini. Karena apa? Karena operator tersebut mengoperasikan 2 buah preposisi, 2 buah proposisi kalau saya ngomong.
Sedangkan operator tidak dinamakan operator uner karena ia hanya membutuhkan satu proposisi saja. Artinya bisa juga operator tidak itu hanya satu proposisi, hanya cukup tadi kalimat Mbak Neni merupakan mahasiswa berprestasi. Berarti nornya atau tidaknya atau unernya adalah Mbak Neni merupakan mahasiswa tidak berprestasi. Itu loh contohnya gitu ya. Kurang lebih secara logikanya begitu teman-teman. Nanti akan masuk ke simbol-simbol yang berupa kombinasi proposisi. Selanjutnya, nah ini kita sudah masuk ke dalam perumpamaan simbol atau proposisi. Kalau tadi kita ngomongin proposisi itu berupa kalimat, sekarang proposisi adalah berupa alfabet. P dan Q adalah proposisi. Ya, misal nih, P dan Q adalah proposisi, ada dua proposisi nih. Maka konjungsinya atau conjunction P dan Q dinyatakan dengan posisi P panah ke atas, Q adalah proposisi P dan Q. Tadi ada 3 operator ya. Tadi saya bilang bahwa operator itu masing-masing ada simbolnya. Ini simbol untuk dan. Dicatat. Simbol untuk dan. Jadi proposisinya ada 2, P dan Q, dan ini sebagai conjunction. Ya, conjunction dengan penghubung dan. Kemudian yang kedua ada disjungsi atau disjunction. Ya. Di sini sama proposisinya P dan Q, tapi simbolnya beda. Ya, simbolnya adalah panah ke bawah. Ini atau. Nanti teman-teman jangan bingung kalau ada simbol itu. Ada Mas Galuh, welcome Mas Galuh, ngikuti ya. Nanti Mas Galuh bisa diskusi sama Mbak Nini sama Mas Andi di penugasan ya. Ini dari awal nanti bisa di review. Oke, saya lanjut. Kemudian ada ingkaran atau negation dari P. Tadi seperti saya bilang bahwa yang nor atau ingkaran itu tidak membutuhkan 2 proposisi, satu saja cukup. Karena apa? Karena ingkaran itu adalah menyatakan kebalikan dari sebuah proposisi. Kalau nilai proposisi tadinya positif, ya, berarti ingkarannya negatif. Kalau proposisi sebaliknya, kalau proposisi tadinya bernilai negatif, maka ingkarannya akan bernilai positif. Ya, jadi 2 kalimat tadi bisa sebagai contoh. Nah, ingkaran ditandai dengan notasi ini nih. Ya. Tidak. Nih, notasinya ini. Strip yang bergelombang. Ya, itu ingkaran. Gini catatan saja di bawahnya, mungkin nanti bisa dibaca waktu penugasan. Kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan. Ini perlu dicatat juga. Sekali lagi, conjunction atau dan, teman-teman simbolnya adalah panah ke atas, disjungsi atau disjungsi, disjunction, kata hubung atau panahnya ke bawah, sementara negasi itu adalah strip dengan gelombang. Oke. Nah, nih sekarang ada contoh nih. Tadi kita sudah bilang ya, kalau proposisi itu bernilai true value, ya. Nah, sekarang ada sebuah proposisi. Hari ini hujan. Diibaratkan sebagai P. Kemudian Q. Murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, sekarang saya mau tanya nih, mudah-mudahan pada bisa jawab. Yang P kemudian panah ke atas, Q, jawabannya apa kira-kira?
Nih lihat ini tadi nih. Ya. Lihat ini. Dipahami dulu sekali, dicatat. Baru kita ke kalimat yang tadi. Catat dulu. Udah ya? Sudah? Nah, sekarang bisa ini nggak saya dibantu Mbak Neni atau teman-teman semuanya bertiga, Mbak Neni, Mas Galuh sama Mas Andi. Yang pertama dulu nih, yang di sini. Yang pertama dulu yang saya lingkari. Apa kalimat jawabannya kira-kira? Ditambahi kalimat dan. Kira-kira apa? Jawabannya apa Mbak Neni? Jawabannya pakai kalimat. Coba diejakan kalimatnya. Ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Oke, betul. Yang pertama. Yang kedua. Ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Oke, atau sip. Nah, sekarang ada ingkaran dari P. Jawabannya apa? Ingkaran dari P. P-nya hari ini hujan. Ingkarannya? Hari ini tidak hujan. Sip. Nah, itu dia. Itu jawabannya. Nih, yang pertama hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Yang kedua, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Yang ingkaran P, tidak benar hari ini hujan. Atau dalam kalimat lain, hari ini tidak hujan. Oke, yang lain ayo Mas Sandi sama Mas Galuh bisa ngikuti mungkin? Oke ya, clear ya? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti ini sudah oke. Saya lanjut lagi ke pernyataan berikutnya. Oke, di sini seperti biasa, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Gantian deh sekarang, Mas Andi, saya mau dengar dari Mas Andi. Ada proposisi yang P hari ini hujan, yang Q hari ini dingin. Maka kemudian di soal pertama ada Q, kemudian disjungsi ingkaran P. Jawabannya apa kira-kira Mas Andi? Hari ini dingin atau hari ini tidak hujan. Ya, betul. Terus yang kedua, ya, apa? Yang kedua, mungkin Mas Galuh bisa dicoba. Iya, Pak. Gimana? Kira-kira kamu Mas Galuh apa jawabannya? Hari ini tidak hujan dan hari ini tidak dingin. Oke. Terus yang ketiga, ada 2 kali ingkaran P. Ayo, bingung lah. Ingkaran P. Mbak Neni mungkin? Hari ini hujan. Keren. Clear. Oke, selesai. Berarti logikanya jalan semua. Ya. Sip. Yang pertama tadi, hari ini dingin atau hari ini tidak hujan. Yang kedua, oke, hari ini tidak hujan dan hari ini tidak dingin. Yang ketiga juga betul. Tidak benar hari ini tidak hujan. Salah bahwa hari ini tidak hujan. Berarti hari ini hujan. Ya logikanya simpel. Ngelihatnya di sini nih. Tadi jawaban Mbak Nini kan hari ini hujan. Kalau di sini kan bedanya hanya salah bahwa hari ini tidak hujan. Berarti hari ini hujan. Lihatnya simpel nih. Kalau P-nya adalah hari ini hujan,
kemudian diingkaran kan, dalam kurung ingkaran, maka yang pertama adalah hari ini tidak hujan. Ketika hari ini tidak hujan, kemudian diingkarankan lagi, maka kalimat yang betul atau hasilnya adalah hari ini hujan. Jadi kembali lagi, cuman mainan ingkaran saja 2 kali, kemudian kembali ke kalimat awal, kalimat semula. Ya, kata lainnya yaitu tadi salah bahwa hari ini tidak hujan, berarti hari ini hujan, sama aja. Ya, sama aja lah, mainan logika itu sama aja. Jadi ini nanti akan mengarahkan kita ke pola pikir kita masing-masing, logikanya bagaimana. Kalimat boleh bebas, tapi yang jelas logikanya harus sama. Salah bahwa hari ini tidak hujan dengan hari ini hujan, kalimatnya beda tapi logikanya sama. Iya enggak? Masuk enggak? Ya, hari ini hujan dengan salah bahwa hari ini tidak hujan, kalimatnya beda tapi maksud atau logikanya sama. Nah, itu nanti yang akan menjadi pembeda dari kita masing-masing ketika sudah membuat program atau bahkan mungkin menyelesaikan penugasan-penugasan source code dan lain sebagainya. Logika kita yang akan membedakan. Tujuannya sama. Oke. Itu dia fungsi dari matematika diskrit. Nah, setelah tadi kita ngobrolin tentang proposisi, ada hubungan juga. Ini selanjutnya kita ngobrol tentang tabel kebenaran. Ya, tabel kebenaran itu nanti ya namanya juga tabel ya, bentuknya tabel tapi nanti ada indikator-indikatornya. Nah, ini lihat dulu nih. Ini perlu dicatat, teman-teman. Tolong ini catat nih, ya. Ini catat. Nilai kebenaran dari proposisi proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari proposisi atomiknya dan cara mereka dihubungkan oleh operator logika. Nih, definisi. Misalkan kayak tadi sama aja, P dan Q adalah proposisi. Maka ini ada 3 ketentuan yang harus teman-teman ingat. Ini konjungsi atau kita bicara dan bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Selain itu nilainya salah. Berarti kalau P-nya benar, Q-nya salah, nilainya salah. Kalau P-nya salah, Q-nya salah, nilainya juga salah. Tapi kalau P dan Q benar semua untuk konjungsi, maka nilainya benar. Karena di dalam konjungsi, ketentuannya adalah P dan Q keduanya harus bernilai benar. Nanti ada contohnya. Ini catat dulu. Yang ini catat dulu, teman-teman, biar nanti masuk ke soal ndak bingung ya. Oke. Kemudian yang B, yang disjungsi ya. P atau Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Ya, ingat, P atau Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Selain itu nilainya benar. Berarti kalau P benar atau Q salah, nilainya akan menjadi benar. Kemudian P benar, Q benar, nilainya akan menjadi benar. Tapi kalau P salah atau Q salah, nilainya sudah pasti salah. Sekarang yang C, negasi. Ya, negasi. P, yaitu negasi P, bernilai benar jika P-nya itu salah. Ya. Negasi P bernilai benar jika P-nya itu salah. Sebaliknya, bernilai salah jika P-nya benar. Ya, logika dipahami dulu, dicerna dulu. Negasi P, yaitu negasi P bernilai benar jika P-nya salah. Otomatis dong, negasi P itu value-nya akan benar jika P-nya salah, karena negasi. Kalau P-nya benar, ya itu berarti bukan negasi. Kan begitu. Sebaliknya, kalau P-nya benar,
ya berarti itu bukan negasi, ya. Ini contoh misal P 17 adalah bilangan prima, ya. Q bilangan prima selalu ganjil, ya. Dipahami, P 17 adalah bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan yang dibagi habis oleh bilangan itu sendiri, ya. Yang Q bilangan prima selalu ganjil. Jelas bahwa P bernilai benar dan Q bernilai salah, ya. Sehingga di sini bilangan konjungsi P dan Q adalah 17 bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Salah. Kalimat ini bernilai salah, ya. Ini konjungsi yang muncul adalah kalimat ini nih. 17 adalah bilangan prima. Saya coret ya biar teman-teman paham ya. 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Bilangan prima itu yang habis dibagi bilangan itu sendiri. Apakah selalu ganjil? Tidak. Dua masuk bilangan prima, tapi itu bilangan genap. Selanjutnya ada 3, ya. Berapa? 7, 11 dan lain sebagainya. Tapi angka 2 itu bukan bilangan ganjil loh ya. Maka di sini bilangan prima yang Q ini dikatakan bilangan prima selalu ganjil, berarti ini nilainya salah. Kalau ini nilainya betul, 17 memang bilangan prima, tapi ini salah. Kemudian ditanyakan konjungsinya. Konjungsinya nilainya apa? Lihat persyaratan konjungsi tadi. P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Nah, ini keduanya tidak benar. Tidak benar keduanya. Ya, satu tok yang benar, yang P saja, yang Q salah. Maka ketika ada konjungsi P dan Q di kalimat ini nilainya adalah salah. Karena apa ini nih? Selain itu nilainya salah. Selain P dan Q yang benar nilainya salah. Kecuali kalau misal di sini ada tidak. Di sini ada kalimat tidak. Maka ini akan bernilai benar. Jadi kalau kita konjungsikan, nilainya apa kira-kira teman-teman? Waduh. Sorry ya, koneksi saya putus. Saya sampai mana tadi? Sampai mana tadi saya, Mas, Mbak Neni, Mas Andi? Sebelum putus sampai mana? Lupa. Bilangan prima Kak, prima. Ngomongin ini ya, bilangan. Oke. Maaf tadi. Prima ya. Sorry ya, saya putus, koneksinya putus tadi. Nah, nih sudah paham ya kenapa ini bisa dibilang salah? Ini dulu nih sampai sini nih. Ketika ini dikonjungsikan kalimat ini bernilai salah, sudah paham belum kira-kira? Kenapa bisa bernilai salah? Ayo. Mbak Nini, Mas Galuh, atau Mas Andi? Bisa tahu kenapa itu bernilai salah?
Oke, kayaknya masih Nggak ada suara kayak gitu. Kenapa? Kenapa Mas Gelo? Mana Pak? Di sini kayak kadang lag tadi Pak. Gimana Pak? Oh, enggak, ini teman-teman sudah paham belum kenapa konjungsi kalimat ini bernilai salah? Paham Pak, paham. Kenapa? Kira-kira kenapa? Coba jelaskan saya. Ayo, paham, dengan jelasinnya bingung ya. Itu Pak, Q-nya bernilai salah. Q-nya bernilai salah. Karena kalau kita konjungsi, keduanya harus benar, ya. Kedua kalimat harus benar kalau konjungsi, Iya, Pak. ya. Nah, ini sekarang saya coba rubah tuh yang Q saya rubah, saya kasih tidak selalu ganjil. Bilangan prima tidak selalu ganjil. Kalimat itu benar nggak? Benar Pak, benar. Benar ya. Maka kalau P konjungsi Q nilainya adalah dengan kalimat yang baru itu nilainya apa? Benar. Benar. Sip. Karena kedua kalimat. Salah. Enggak dong, benar. Udah benar tadi jawaban kamu. Udah benar. 17 kan? Bukan. Bukan bilangan prima Pak. Bukan. Gini. 17 itu kan bilangan prima yang habis dibagi bilangan itu sendiri. Ya enggak? Iya. Sepakat dulu ya. Berarti itu kalimatnya adalah benar. Kalimatnya benar. Yang pertama, yang Q bilangan prima selalu ganjil. Pertama ya, pertama kalimat itu. Itu kan bernilai salah. Karena bilangan prima kan tidak selalu ganjil. Nah, ketika P konjungsi Q di versi pertama, nilainya salah. Tapi kalau Q-nya saya ganti tuh kalimatnya. Coba dilihat Mas Galo. Bilangan prima tidak selalu ganjil. Kan saya kasih tidak tuh. Nah, kalimat itu bernilai apa? Benar. Benar. Berarti kalau P-nya benar, Q-nya benar, dikonjungsikan, nilai konjungsinya apa? Benar Pak. Benar. Ya. Oh, Ya, iya. benar. Maka, ya. karena Ya, tadi benar. persyaratan konjungsi adalah kedua kalimat bernilai benar. Itu kalau konjungsi. Ya. Oke. Sudah clear sampai di sini. Kemudian selanjutnya. Nah, ini dia tabelnya. Tabel kebenarannya yang tadi, lanjutan yang tadi. Di sini teman-teman bisa lihat, ini P, ini Q, ini ada P konjungsi Q, kemudian sama juga P Q, ini ada disjungsi, yang ini ada ingkaran, yang ini ada ingkaran ya. Nah, kalau TF itu true false ya, true benar, false itu salah. Oke. Kalau true ketemu true, tadi syaratnya dari konjungsi apa? Kalau dua-dua konjungsi bernilai benar, kalau kedua kalimatnya itu benar, bernilai benar, maka P konjungsi Q adalah true. Salah satu bernilai false, dia karena konjungsi nilainya false. Sama juga, salah satu bernilai false, nilainya juga akan false. Dua-duanya bernilai false atau bernilai salah, maka konjungsinya adalah false. Ya, false. Nanti teman-teman bisa dipahami lah, dibaca lebih lanjut. Syaratnya ini akan konjungsi akan bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Nih poinnya, selain itu nilainya salah sesuai dengan tabelnya. Hanya ini saja yang bernilai benar nih yang saya lingkarin. Ini saja yang bernilai benar, yang lainnya salah. Kenapa? Karena syarat itu tadi. Kalau konjungsi yang dan hanya boleh keduanya bernilai benar. Ya, ini tabel kebenaran. Oke. Yang kedua, ini ada disjungsi. Disjungsi syaratnya apa tadi? Disjungsi P Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Selain itu nilainya benar. Maka kita lihat di sini. Mana yang bernilai salah? Ini salah, maka P disjungsi Q adalah salah.
Selain itu nilainya benar semua. Ya. Terserah mau P yang false atau Q yang false, salah satunya true, maka nilainya akan true. Atau dua-duanya true, maka nilainya juga akan true. Dua-duanya false, maka nilainya false. Itu tabel kebenaran. Dan P ingkaran Q. Kalau T ya diingkarankan jadi F, kalau pernyataannya F diingkarankan jadi T. Dibalik aja. Misal Pak Pandu mengajar hari ini. Ingkarannya adalah Pak Pandu tidak mengajar hari ini. Kalau kalimat awalnya adalah Pak Pandu tidak mengajar hari ini, maka ingkarannya adalah Pak Pandu mengajar hari ini. Itu aja. Ya. Ini mainan logika. Jadi nanti teman-teman dituntut untuk gimana caranya pemikirannya itu logisnya main. Ini tabel kebenaran. Ya, nanti bisa dijadikan acuan dalam mengerjakan tugas. Nah, ini ada lagi nih. Jika P, Q, dan R adalah proposisi, ada 3 proposisinya. Bentuklah tabel kebenaran dari ekspresi logika P, konjungsi Q, kemudian disjungsi ingkaran Q, konjungsi R. Nah, ini rada ribet, rada jelimet. Kita buat dulu teman-teman. Kita lihat dulu. Nih penyelesaiannya. Ada 3 buah proposisi atomik ya. Di dalam ekspresi logika, setiap proposisi hanya memiliki 2 kemungkinan. Antara true atau false. 2 kemungkinan. Sehingga jumlah kombinasi dari semua proposisi adalah 2 kali 2 kali 2. Dari mana? Ini hanya ada 3 buah proposisi. Ya. Karena setiap proposisi ada kemungkinan 2 kali kemunculan antara true atau false. Maka di sini ada 8 buah. Silahkan kita tentukan kebenaran tabel kebenaran. Buatlah tabel kebenaran dari proposisi ini. Tadi yang sudah saya bacakan. Nah, simpelnya di tabel 1, 2. Nih, tabel ini nih. Nah, kita punya konjungsi 3. P, Q, R. Kita cari dulu nih yang ini nih. Ya. Kita cari dulu yang ini P konjungsi Q. Maka kita dapat tabel pertama, baris pertama. Kita lihat P konjungsi Q. True dengan true bernilai true. True dengan true bernilai true. True dengan false karena konjungsi nilainya false. True dengan false karena konjungsi juga nilainya false. Tadi kembalikan ke syarat yang pertama bahwa kalau konjungsi keduanya harus bernilai positif atau true, bernilai true. Maka kalau sudah kelihatan nih ada false, true, false, true, false, true atau bahkan false, false semua, maka false semua ini nilainya di sini. Yang nilainya true hanya 2. Yang true true saja, ya. P nilainya true, Q nilainya true, maka di sini akan true. Oke, clear ya. Yang di mana sebentar? Yang di tabel P konjungsi clear ya. P konjungsi sudah kita dapatkan. Kemudian ada ingkaran Q. Kita cari dulu karena di sini kita juga punya ingkaran nih. Soalnya ada ingkaran. Kita buat dulu tabelnya. Ingkaran Q. Ingkaran Q yang pertama adalah yang true karena diingkarankan bersifat false. True lagi diingkarankan bersifat false. False diingkarankan bersifat true. False diingkarankan bersifat true. True diingkarankan bersifat false. True diingkarankan bersifat false. False Q false diingkarankan bersifat true. False Q juga diingkarankan bersifat true. Ya, paham ya? Kemudian kita cari lagi yang ingkaran Q atau ingkaran Q
kemudian konjungsi R. Ingkaran Q konjungsi R, ya. Nah, ini di sini kita lihat ingkaran Q berarti sudah ketemu ya. Ingkaran Q sudah ketemu ya. R-nya terhadap ini, terhadap yang di sini. Maka kalau ingkaran Q konjungsi R mana nih? False. Konjungsi true, maka nilainya false. Kemudian false, konjungsi false, nilainya false. True, konjungsi true, nilainya true. Bedanya ini nih. Kalau false dua-duanya nilainya false, kalau true dua-duanya nilainya true. Kemudian di sini ada konjungsi Q sama R, sama konjungsi R, nilainya juga false. Kemudian di sini ada konjungsi false dengan true, nilainya false juga, dan seterusnya. Kita cari tabel ini. Udah clear semua? Udah ketemu? Ini oke. Baru kita rangkai ini menggunakan persamaan ekspresi logika yang ada di soal. Ya. Sekarang P konjungsi Q nilainya ini true. Kemudian berarti di sini ngomongnya ini nih. Ini true ya. Saya bilang dulu. P konjungsi Q yang ini nilainya true. True. Teman-teman jangan bingung. Kita lihat ini nih. Lihat sini nih. Kemudian konjungsi ingkaran Q dengan konjungsi R. Berarti ini false. True, konjungsi false. Oh, sorry, bukan konjungsi, disjungsi. Ya. True, disjungsi false, nilainya true. Oke. Sekarang P konjungsi Q kita cari lagi yang nomor 2. P konjungsi Q berarti ini T. Disjungsi apa nih? Main key berarti false ya. False. Maka bernilai true. Kita lihat lagi yang ketiga. Ada false. Disjungsi true. Nilainya true. Nah, ini hasil akhirnya nanti ketika teman-teman mencari atau membuat sebuah tabel kebenaran dari proposisi tersebut. Paham? Bingung? Ya pada close game nggak tahu nih, bingung apa enggak nih? Mbak, saya paham, Mbak. Paham ya? Sip, Mas Galuh paham, Mbak Neni paham, Mas Andi paham? Insya Allah paham. Insya Allah, ya sudah. Habis ini nanti teman-teman bertiga silahkan lanjut untuk berdiskusi tentang tugas. Nanti supaya, karena Mas Galuh juga udah banyak paham, nanti silahkan diskusilah satu sama lain. Oke, saya iris dulu. Nah, ini ada tugas mandiri teman-teman, tapi mengerjakannya silahkan teman-teman bertiga berdiskusi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 soal aja. Tapi sorry, nomornya memang ngacak. Tapi saya ngambil soal yang sesuai. Nanti teman-teman silahkan jawab satu-satu. A, B, C silahkan dijawab. Nanti ada contoh ini, tentukan pernyataan manakah di bawah ini yang merupakan proposisi. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan yang merupakan proposisi. Silahkan. Ini proposisi atau bukan? Misalnya proposisi berarti katakanlah alasannya apa. Tapi kalau bukan, katakan berapa? 15 tambah 3 harusnya 18 ya? Bukan. Sebentar. Ini proposisi. Proposisi tapi dijelaskan. Bernilai nilainya apa ini? True atau false? Ini proposisi loh kalimat. Tapi nilainya true atau false kira-kira? False. False, nilainya false ya. Nanti silahkan gitu setiap. Kenapa? Iya, false Pak, salah itu. Oke.
Karena ini proposisi karena nilai kalimatnya keterangan tapi keterangannya salah ya. Nah, nanti teman-teman silahkan berikan komentar di setiap jawabannya, alasannya apa ya. Nah, ini juga nih untuk beberapa bilangan bulat n 600 sama dengan n kali 15. Ini proposisi atau bukan? Yang B. Iya, proposisi. Hah? Iya, proposisi. Yakin? Bukan dong. Emang bisa ditarik kesimpulan dari kalimat ini, n-nya berapa? Tahu nggak kira-kira? 600. Bukan dibagi kalau N-nya 600 sama N-nya 15 itu kayak nyambung gitu, Pak. Nyambung. Untuk berapa bilangan n sama dengan 15 gini loh. Gini, kembali lagi ke soal yang tadi. Nih. Wait. Nah, ini loh. Lihat nih. Yang tadi nih, non proposisi. Kalimat yang non proposisi. Yang pertama kalimat tanya, ya. Yang kedua adalah kalimat perintah. Yang ketiga adalah kalimat yang tidak dapat ditentukan benar maupun salahnya. Sebab keduanya mengandung peubah atau variabel. Jadi kalimat yang secara kasat mata dilihat tidak memiliki arti, maka itu bukan proposisi. Ini sama kayak tadi tuh, nilai X-nya nggak ketahuan. X-nya nggak ketahuan, ya. Sebentar. Jadi yang tadi yang saya tunjukkan di soal itu adalah non proposisi. Kecuali, sebentar ya. Sudah jelas ini ya, keterangan ini sudah jelas ya. Kecuali di sini saya rubah kalimatnya. Bulat n, 600 sama dengan 40 dikali 15. Maka kalimat ini adalah proposisi, teman-teman. Tapi kalau kalimatnya adalah sama seperti yang ini, n kali 15, n-nya berapa? Nah, itu kalau ada kalimat begitu yang mengarahkan ke pertanyaan, yang masih menimbulkan sebuah pertanyaan, maka itu bukan apa? Proposisi. Bukan proposisi. Tapi kalimat yang sudah menyatakan nih, pernyataan sama pertanyaan beda loh ya. Pertanyaan masih menimbulkan teka-teki, itu non proposisi, tapi kalau pernyataan itu adalah proposisi, baik pernyataan salah maupun pernyataan benar. Oke, clear ya? Sudah sampai di sini sudah paham? Paham, Pak. Oke, sip. Silahkan nanti teman-teman kerjakan tugasnya. Soalnya diketik ulang di Microsoft Word masing-masing ya. Lampirkan cara-cara menjawabnya pada lembar tersebut. Jadi masing-masing pertanyaan ini lampirkan, ada alasannya apa. Kemudian pekerjaan silahkan berdiskusi teman-teman bertiga. Jadi nanti saling membantu, monggo. Nah, terus tolong diketik rapi dengan format madis_unkh_nim_ nama lengkap di filenya. Kirim ke saya, ke email saya pandujob@gmail.com. Silakan setelah ini teman-teman berdiskusi. Kalau sampai dengan waktu nanti jam 12 kok teman-teman belum selesai, saya masih tunggu maksimal besok. Karena kan kayaknya habis ini ada mata kuliah lagi ya teman-teman ya. Jadi mungkin nggak sempat, tapi usahakan di akhir hari ini tolong dikirim ke saya. Ya, ngirimnya masing-masing. Mas Andi sendiri, terus kemudian Mbak Neni sendiri sama Mas Galuh sendiri. Tapi ngerjainnya boleh silakan bareng-bareng karena banyak soal itu bisa dijadikan referensi teman-teman untuk mengerjakan soal.
Nanti referensi yang lainnya juga bisa silakan cari di Google, banyak banget ya, matematika diskrit. Itu untuk logika. Itu aja penugasan dari saya hari ini. Ada yang mau tanyakan? Jadi terakhir ngirimnya itu Pak, Kamis itu. Paling terakhir ya. Tapi setelah ini harapan saya, setelah saya live ini saya tinggalkan, teman-teman bertiga diskusi, lanjutin aja roomnya. Kalau nggak selesai, barulah maksimal Kamis besok jam 2. Tapi harapan saya akhir hari ini teman-teman bisa ngirim, kan bertiga bisa diskusi bareng. Gitu ya, Mas Galuh, Mas Andi sama Mbak Neni ya. Iya Pak. Ada yang mau tanyakan mungkin Mas Andi, Mbak Neni terkait penugasannya? Ditulis di Word ya. Mbak Neni jelas? Mas Andi jelas? Jelas, Pak. Mas Andi gimana? Jelas, Pak. Oke, jelas, siap, tegas ini. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tunggu tugasnya, silakan. Jangan lupa tadi PPT-nya di-download dulu, di chat saya kirim, silakan diklik. Oh, udah hilang ya, chatnya hilang ya. Nih saya kasih lagi nih. Di tempat saya hilang. Saya kirim lagi. Dah, tuh. Ada di artikel saya matematika diskrit, silahkan di download ya. Oke, saya mohon izin teman-teman semua. Sorry, absen ya? Absen udah belum? Udah pada absen belum? Absen dong, absen. Saya juga belum absen kayaknya. Mas Galuh jangan lupa ya, di absen ya. Absensi, student answer, terus all student. Mas Galuh bisa absen ya? Waduh. Oh. Kok masih nama Panji itu siapa Panji? Mas Galuh bisa absennya? Mbak Neni, sorry, atau Mas Andi. Hari Senin kemarin ketika presensi, dosennya siapa di presensi itu? Nama saya atau Panji Wisnu? Yang kemarin, yang hari Senin. Pandu, Pak. Oh, oke. Pandu. Nama saya, berarti ada yang salah nih. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Mas siapa? Mas Andi, saya boleh minta bantuan enggak, Mas Andi? Iya, Pak. Tolong konfirmasi ke Pak Hargo kalau absensi mata kuliah matematika diskrit masih belum atas nama saya. Bisa enggak? Bentar, Pak. Gak apa-apa, yang penting WhatsApp aja. Oke, gitu ya. Saya minta tolong Mas Sandi ya. Nanti saya follow up ke Pak Hargo. Mas Sandi bisa langsung ke Pak Hargo. Jadi kalau ada kesalahan administrasi kayak gini, nanti Mas Sandi selaku koordinatornya langsung kontak ke Kaprodinya supaya dirubah. Karena kan kayak tadi kan ada miss nama dosen tuh ya. Nama dosennya bukan nama saya ya. Oke, gitu aja dulu sementara dari saya, sambil Mas Andi konfirmasi ke Pak Hargo. Saya tinggal dulu, Mas Galuh, Mbak Neni, sama Mas Andi. Terima kasih sudah join ya. Silakan dilanjut untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih, sehat selalu, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.